Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawizun Alim, NIM 2024 10 10 3062 dari kelas Sistem Basis Data F. Saya akan menerangkan, mempresentasikan pekerjaan saya mengenai where dan fungsi agregat. Yang pertama, where column, string, dan numerik. Nomor 1, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Seperti ini, select from customer, di mana country-nya adalah Brazil. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 2, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Artinya itu produk yang tidak diproduksi lagi, diskonnya itu 0, sama dengan 0. Maka nanti hasilnya seperti ini. Diskonnya 0. Kemudian nomor 3, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Seperti ini, select subbrand, company name, address, country as alamat, diberi nama alamat lengkap. Dan di mana country-nya itu tidak Kanada, kan karena di luar Kanada. Tidak sama dengan Kanada. Hasilnya seperti ini. Kan tidak ada Kanada, alamatnya ada di London dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke where card dan left. Nomor 1, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Seperti ini, di mana country name-nya itu adalah LTD. Ini tanda persen ini gunanya ini maksudnya itu mengandung kata LTD dalam suatu kalimat. Nah, nanti kita desain seperti ini. Nah, ini kata-kata LTD-nya. Lanjut nomor 2, tampilkan employee yang huruf pertamanya first name lebih kecil dari huruf pertama last name. Seperti ini, di mana first name lebih kecil daripada last name. Nah, kitaran. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 3, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Seperti ini, select from supplier, where left company name, 1 sampai dengan left company name, 1. Maksud dari left company name, 1 ini mengambil huruf besar sebelah kiri banyak satu satuan. Tadi huruf pertamanya saja yang diambil. Nah, sekali ya disebutkan Mayumi Ono. Kan M-nya depannya kan sama. Kemudian lanjut ke where column bertipe tanggal. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Karena setelah 10 Desember 1992, maka hire rate-nya itu lebih besar daripada 10 Desember 1992. Ini sekarang setelah kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 2, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Seperti ini, well extract from 8, shipped date, order date. Lebih besar daripada 10, karena ini 10 hari, lebih dari 10 hari. Nah, setelah ketahuan seperti ini, 4 ke 16 ini lebih dari 10. Kemudian ke OR.
tampilkan produk yang diskon atau stoknya 0. Seperti ini, di mana diskon sama dengan 0 atau unit stok sama dengan 0. Karena ini atau berarti salah satu. Kalau diskonnya yang 0 atau unit stoknya yang 0. Seperti ini diskonnya 0. Nah, tapi unit stoknya enggak 0. Kan atau berarti salah satu. Lanjut ke nomor 2, tampilkan produk order yang levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Seperti ini, di mana order lebih kecil daripada 10 atau unit stok sama dengan 10. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 3, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Seperti ini, select first name, last name. First name dan last name diberi alias nama, dan here date diberi alias masa kerja, dan with date diberi alias usia. Where extract year from egg no. Date atau masa kerja lebih dari 35 tahun dan atau usia lebih dari 60 tahun. Nah, seperti ini kita sekitaran. Kurang. Nah, seperti ini sekitaran. Lanjut ke nomor 4. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Gunakan taka in. Seperti ini, di mana city in select city from employees, where city sama dengan London atau city sama dengan Seattle atau city sama dengan Tacoma. Seperti ini. Kemudian lanjut ke tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Seperti ini, select from order, di mana order date lebih besar daripada tahun 1996 dan shipment date order date lebih besar daripada 20. Sudah setelah kitaran ini hasilnya. Kedua, tampilkan produk diskon yang stoknya masih lebih dari 0. Caranya dengan seperti ini, di mana diskon lebih besar daripada 0 dan unit stok lebih besar daripada 0. Hasilnya seperti ini. Karena ini kan berarti semuanya harus lebih dari 0. Diskon atau unit diskon dan unit stoknya itu harus lebih dari 0. Seperti ini, diskonnya dan unit stoknya lebih dari 0. Kemudian nomor 3, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harga di atas $5. Seperti ini, select produk ID, unit price from produk, di mana produk ID persen 2 sama dengan 0 dan unit price lebih besar daripada 5. Maksudnya persen 2 ini apa itu? Lipatan 2. Nah, setelah kitaran seperti ini, lipatan 2. Lanjut nomor 4, tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Gunakan between. Seperti ini, di mana unit price between 5 dan 10. Setelah kitaran, nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ke gabungan and or. Tampilkan order yang terjadi setelah di 25 September 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Seperti ini, di mana order date lebih dari 1996 dan extract
day from expected, order date between 20 dan 30. Setelah kitaran seperti ini. Kemudian nomor 2, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 5 Desember 1996 sampai 5 Desember 1997. Seperti ini, di mana ship country in select ship country from order with ship country dari Brazil atau ship country dari Italia, dan ship date between 1996 dan 1997. Hasilnya seperti ini. Ada Brazil, Italia. Karena ini yang dicari Brazil dan Italia. Nomor 3. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Seperti ini di where city elect Seattle or city elect New York. And extract here from egg now between 50 dan 60. Maksudnya elect ini agar tidak gimana ya? Ini huruf kecil. Kalau seumpamanya dada elect harus mengikuti yang di tabel. Kan di tabelnya itu S-nya itu besar. Dan agar tidak menjadi besar dikasih elect. Ini setelah kitaran. Karena New York tidak ada, maka yang muncul ada Seattle saja. Kemudian lanjut ke fungsi agregat. Tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Traveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Seperti ini, select distinct c.customer ID diberi nama alias banyak customer. Ini fungsi con ini berfungsi untuk menghitung banyaknya customer yang dilayani oleh Janet Traveling. Kemudian untuk fungsi distinct ini untuk menghitung customer satu kali. Bila ada customer yang dilayani berkali, kemudian dialiaskan menjadi customer. Maksudnya ini jika ada customer yang dilayani berkali-kali, cukup dilayani satu kali saja. Cukup dihitung satu kali customer. Kemudian ini customer C ini maksudnya customer dibeli alias C, jadi nanti langsung c.customer ID dan order diberi alias O dari O.customer ID. Lanjut ke sini di mana last name elect Traveling. Setelah kitaran hasilnya seperti ini. Banyaknya customer ini ada 63. Kemudian nomor 2. Tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Langsung ke bawah ini di mana S.shipping sama dengan 3 dan O.ship country ada Jerman atau Prancis. Setelah kitaran seperti ini, banyak pengiriman ada 105. Kemudian lanjut ke min dan max. Nomor 1, tampilkan selisih harga barang termahal dan harga barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Misalnya seperti select p.uniprice dikurangi min p.uniprice diberi alias hasil selisih. Terus lanjut langsung ke sini, di mana S.company name itu adalah Exotic Liquid. Setelah kitaran hasilnya seperti ini. Hasil selisihnya itu ada 9. Lanjut nomor 2, tampilkan rata-rata harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Seperti ini, select mark od.uniprice plus min od.uniprice dibagi 2, diberi alias rata-rata.
langsung ke sini, di mana S.company name adalah seperti express. Setelah kita run hasil seperti ini, rata-ratanya ada 132,75. Kemudian ada sum dan FX. Tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah diberi oleh Grand McKelly Homestead. Dan sini select FXP unit price as harga rata. Diberi alias harga rata. Langsung ke sini, di mana C.category name sama dengan beverage dan S.company name adalah Grand McKelly. Setelah kita run hasil ini, harga ratanya 0 atau tidak ada. Kemudian nomor 2, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Semua pengiriman barang ke Brazil. Dan seperti ini. Kata-katanya. Tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Seperti ini, di mana kategori name adalah condiments. Terus ke select dan info. Buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employer ada di employer IQ ke tabel order IQ. Seperti ini, select seluruh isi dari tabel order dimasukkan ke dalam tabel order UK. Hasilnya seperti ini. Oh, salah ini dulu tadi. Salah, Pak. Nah, karena sudah ada tadi ini. Nah, ini. Kemudian nomor 2, buatlah perintah SQL yang menyeting kolom MPID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada MPID di tabel USA. Seperti ini, select semua isi ke dalam USA dari tabel employers. Dan juga sama, select semua isi ke dalam tabel order USA dari tabel order. Seperti ini sekitaran. Karena tadi saya sudah merah, tadi already exist sudah ada. Ini sama dengan ini. Kemudian untuk memanggil seperti ini, select from order USA. Nah, ini USA. Dan ini select from tabel employers USA. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.